Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang manajemen stres. Sebelumnya, kami beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Jerry Wahinugraha. Selanjutnya yaitu Muhammad Alfi Zikri. Selanjutnya Kuntum Kairauma. Selanjutnya Suci Rahma Putri. Langsung saja ke materi. Yang materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu definisi stres dan akibatnya. Stres merupakan reaksi negatif dari orang-orang yang mengalami tekanan berlebihan yang dibebankan kepada mereka akibat tuntutan, hambatan atau peluang yang terlampau banyak. Sementara itu, menurut Handoko, stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Sedangkan, menurut Brown dan Moberg pada tahun 1980, stres timbul akibat tidak terpenuhinya tuntutan individu terhadap sesuatu karena kurangnya kemampuan yang dimiliki individu tersebut, atau karena situasi lingkungan yang tidak sesuai seperti yang diharapkan. Secara garis besar, ada 4 pandangan mengenai stres. Yang pertama yaitu stres sebagai stimulus. Menurut konsepsi, ini stres merupakan stimulus adalah individu mengalami stres bila dirinya menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Dapat dicontohkan dengan lingkungan sekitar yang penuh persaingan, misalnya di terminal dan stasiun kereta api menjelang Lebaran. Selanjutnya yaitu stres sebagai respon. Konsepsi ini menyatakan bahwa stres merupakan respon atau reaksi individu terhadap stresor. Respon individu terhadap stresor memiliki 2 komponen, yaitu komponen psikologis, misalnya terkejut, panik, dan malu, dan komponen fisiologis, misalnya denyut nadi menjadi lebih cepat atau perut mual. Selanjutnya, stres sebagai interaksi antara individu dengan lingkungan. Menurut konsepsi, ini stres merupakan suatu proses yang meliputi stresor dan strain dengan menambahkan dimensi berhubungan antara individu dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu stres sebagai hubungan antara individu dengan stresor. Menurut konsepsi, ini stres bukan hanya dapat terjadi karena faktor-faktor lingkungan. Stres juga dapat terjadi karena faktor-faktor yang ada dalam diri individu, misalnya penyakit jasmani yang diderita. Selanjutnya yaitu, menurut Kartono dan Gulo, mereka mendefinisikan stres sebagai berikut. Yang pertama yaitu suatu stimulus yang menegangkan kapasitas-kapasitas psikologis atau fisiologis. Yang kedua, sejenis frustasi dengan aktivitas yang terarah pada pencapaian tujuan telah terganggu atau dipersukar akan tapi tidak terhalang-halangi. Selanjutnya, kekuatan yang diterapkan pada suatu sistem. Selanjutnya, suatu kondisi ketegangan fisik atau psikologis yang disebabkan adanya persepsi ketakutan dan kecemasan. 4 jenis stres menurut Barney dan Selye. Yang pertama, eustress. Stres yang menimbulkan stimulus dan kegairahan. Yang kedua, distress. Stres yang memunculkan efek membahayakan. Yang ketiga, hiperstres. Stres yang berdampak luar biasa bagi yang mengalaminya. Yang keempat, hipostres. Stres yang muncul karena kurangnya stimulasi. Selanjutnya, jenis stres menurut Quick dan Quick. Yang pertama, eustress. Respons terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif. Contohnya tingkat performance yang tinggi. Yang kedua, distress. Respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif. Contohnya keadaan sakit dan ketidakhadiran yang tinggi. Selanjutnya, sumber stres kerja menurut Morehead dan Griffin. Yang pertama, stres terjadi karena tuntutan yang berlebihan. Yang kedua, karena tuntutan peran. Yang ketiga, karena tuntutan antarpersonal. Yang keempat, karena kelebihan beban kerja. Baiklah, saya akan membahas materi tentang sumber stres kerja menurut Robin dan Judge. 1. Faktor lingkungan yang tidak pasti akan mempengaruhi stres seseorang seperti ketidakpastian ekonomi, politik, dan teknologi. Kedua, faktor organisasional seperti tuntutan tugas, tuntutan peran, struktur organisasi yang memiliki aturan berlebih.
Yang ketiga, faktor individual merupakan masalah-masalah di luar jam kerja seperti masalah keluarga, ekonomi, dan kepribadian. Menurut Lutran, penyebab stres adalah 1. Lingkungan baru memperburuk suasana. Yang kedua, berkaitan dengan pekerjaan. Yang ketiga, tidak mempunyai privasi. Yang keempat, saat bekerja berlebihan karyawan mengalami tekanan. Yang kelima, sedikit memiliki waktu libur kerja. Yang keenam, kerja berhubungan dengan kelelahan fisik dan mental. Yang ketujuh, dampak lingkungan dan perkembangan teknologi. Yang ke-8, analisis globalisasi. Dampak stres menurut Breset: fisik, gangguan tidur, ketegangan otot, kelelahan. Kognitif, kebingungan, sering lupa, kepanikan. Emosi, mudah sensitif, mudah marah dan frustasi. Perilaku, kecenderungan untuk menyendiri. Dampak stres kerja menurut Court, Lowry, Drew, Discord, dan Cooper terdiri dari 5, yaitu subjektif, yaitu kecemasan atau acuhan, kebosanan, depresi, dan lain-lain. Yang kedua, perilaku, mendapat kecelakaan, alkoholik, atau emosi meledak. Yang ketiga, fisiologis, meningkatkan kadar gula, denyut jantung, dan lain-lain. Yang keempat, kognitif, tidak mampu mengambilkan keputusan yang jelas, konsentrasi buruk. Yang kelima, organisasi, ketidakhadiran rendahnya produktif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara mengelola atau menghadapi stres. Wallace dalam bukunya Manajemen Stres mengatakan ada 4 cara dalam menghadapi stres. Yang pertama yaitu cognitive restructuring, yaitu mengubah cara berpikir kita yang negatif menjadi cara berpikir positif. Bisa dilakukan dengan cara pelatihan ataupun pembiasaan diri untuk selalu berpikir positif. Yang kedua yaitu journal writing. Journal writing di sini maksudnya adalah menuangkan perasaan setiap individu dalam bentuk gambar ataupun tulisan. Bisa dilakukan 3 kali seminggu dalam waktu 20 menit. Dengan tujuan individu tersebut tahu apa yang dia lakukan selama ini dan bisa menemukan cara-cara atau strategi dalam menghadapi stres tersebut. Yang ketiga adalah time management atau manajemen waktu, yaitu mengukur waktu seefektif mungkin untuk mengurangi stres akibat tekanan waktu. Dan yang keempat adalah relaxation technique, yaitu teknik relaksasi di mana mengembalikan bentuk tubuh menjadi homeostatis, yaitu keadaan sebelum terjadinya stres. Bisa dilakukan dengan cara meditasi, refleksi diri, ataupun dengan yoga. Di lain hal, PMI dalam bukunya Panduan Manajemen Stres mengatakan ada 5 cara dalam menghadapi ataupun mengelola stres. Yang pertama yaitu mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri merupakan hal yang paling mendasar dalam menghadapi atau mengelola stres. Kita harus tahu apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai, hal-hal yang membuat kita kuat dan hal-hal yang membuat kita lemah. Dengan begitu kita bisa melakukan apa-apa hal-hal yang bisa membuat kita senang, sehingga kita terhindar dari yang namanya stres. Yang kedua yaitu peduli terhadap diri sendiri. Bisa dilakukan dengan cara memenuhi segala apa yang kita butuhkan, melakukan apa yang kita senang, seperti harus cukup makan, cukup tidur, harus memiliki waktu untuk istirahat, tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, dan lain-lain sebagainya. Cara ketiga menghadapi stres menurut MI adalah perhatikan keseimbangan. Keseimbangan di sini maksudnya adalah harus memenuhi segala keseimbangan antara keseimbangan mental, keseimbangan fisiologis, keseimbangan intelektual, maupun keseimbangan spiritual. Keseimbangan mental itu adalah contohnya dengan cara bersosialisasi dengan orang lain. Keseimbangan fisiologis itu misalnya harus dengan olahraga, jalan-jalan. Dan yang ketiga adalah keseimbangan spiritual dengan cara beribadah, selalu bersyukur, dan selalu tabah dalam menghadapi cobaan. Dan keseimbangan intelektual adalah menemukan ide-ide baru, hal-hal kreatif yang bisa menghilangkan dari stres. Yang keempat adalah bersikap proaktif dalam mencegah gangguan stres dengan cara rutin dan berkelanjutan merawat diri sendiri. Karena dengan merawat diri sendiri itu kita bisa menghilangkan stres. Dan yang terakhir adalah
Sinergi. Sinergi di sini adalah melakukan semua yang sudah keempat hal tadi agar stres benar-benar hilang dari diri kita. Dan dapat saya simpulkan di sini, stres merupakan faktor penentu dalam keberhasilan organisasi. Karena jika ada anggota organisasi yang stres, maka itu akan menjadi penghambat bagi keberhasilan organisasi tersebut. Sehingga dibutuhkan manajemen stres yang baik kepada setiap anggota organisasi ataupun pemimpin organisasi agar tidak terjadinya stres, sehingga organisasi tersebut akan mudah dalam mencapai tujuan. Sekian dari saya, terima kasih. Hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.